Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, ay bil jawarihi wal qalbi bimahasinil akhlaqi wa bimukhalafati muradatin nafsil manhiyi anha min hubbid dunya war riyasati fi mukhalatatin nasi wa fil infiradi binafsika. Kita potong dulu dah. Kita terjemahin. Fata'addab ayyuhal miskinu. Fata'addab, maka beradablah, maka terapkanlah sopan santun. Ayyuhal miskinu, wahai orang-orang yang miskin. Yang kesinggung bos. Wahai orang-orang yang miskin. Miskin di sini artinya miskin dari rahmat Allah, miskin dari kasih sayang Allah. Ya, karena disadari atau tidak kita sadari, kita ini masih sangat butuh terhadap kasih sayang Allah, masih sangat butuh terhadap rahmat Allah. Karena orang yang hatinya sudah terisi dengan kasih sayang Allah, pasti hidupnya akan nyaman, gak pernah gelisah, gak pernah cemas. Penyebabnya kenapa kita masih sering gelisah, karena hati kita ini masih miskin dari kasih sayang Allah. Maka terapkanlah sopan santun, wahai orang-orang yang miskin, zahiron wa batinan, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, dari sisi zohir dan sisi batin. Sopan santun baik dengan zohir kita, lahiriah kita, maupun dengan batiniah kita, baik dengan jasmani kita maupun dengan ruhani kita. Sopan santun ay bil jawarihi, artinya dengan anggota badan, wal qalbi, dan dengan hati. Sopan santunnya dengan badan dan dengan hati. Bimahasinil akhlaqi, dengan menerapkan akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Wa bimukhalafati muradatin nafsil manhiyi anha, wa bimukhalafati, dan dengan melawan muradatin nafsi, bujuk rayu nafsu, ajakan nafsu, al-manhi anha, yang dilarang darinya, min hubbid dunya war riyasati, min hubbid dunya, dari cinta terhadap kehobian dan kesenangan, juga cinta dengan jabatan. Fi mukhalatatin nasi, ketika kita berkumpul dengan masyarakat, ketika kita bergaul dengan masyarakat, wa fil infiradi binafsika, maupun ketika kita menyendiri. Ya, terapkan sopan santun dengan badan dan hati. Caranya dengan menerapkan akhlak yang baik dan juga meninggalkan, melawan keinginan nafsu untuk memenuhi
kehobian dan kesenangan kita, dan juga untuk mendapatkan jabatan yang tinggi. Udah tuh. Pertanyaannya sekarang caranya gimana cara nerapinnya? Menerapkan sopan santun dengan badan dan hati seperti apa? Menerapkan sopan santun dengan badan artinya semua yang Allah perintahkan kepada kita, kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Itu menerapkan sopan santun dengan badan. Menerapkan semua hukum-hukum Allah, menjalankan semua yang Allah perintahkan kepada kita, dan meninggalkan semua yang Allah larang dari kita. Itu cara menerapkan sopan santun dengan badan. Ya semuanya dah mencakup, baik itu ibadah yang mahdoh, yang kaitannya langsung dengan Allah, maupun yang ghair mahdoh, yang kaitannya dengan hubungan sosial. Kan semuanya perintah Allah juga. Kita disuruh mengerjakan sholat, itu perintah Allah. Disuruh berbicara yang baik ke orang lain, itu perintah Allah juga. Apa tuh nih? Kita diperintahkan untuk puasa, yaitu perintah Allah. Kita diperintahkan untuk saling berbagi, saling mengasihi, saling menyayangi, itu perintah Allah. Itu baik kaitannya dengan ibadah mahdoh maupun yang ghair mahdoh. Semuanya. Itu namanya menerapkan sopan santun dengan anggota badan. Badan kita ini kita gunakan untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dan kita hindarkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu namanya menerapkan sopan santun dengan badan. Dengan hati ya sama. Yang pertama, kalau yang kaitannya dengan Allah, berarti apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri itu sebagai anugerah dari Allah. Kemudian ketetapan-ketetapan yang Allah berikan untuk kita, ya kita terima dengan hati yang lapang. Lagi dikasih makmur, dikasih afiat, ya kita syukuri. Begitu dikasih kesulitan, ya kita terima dan kita sabar. Itu namanya menerapkan adab sopan santun dengan hati. Memang kebanyakan kita kalau lagi dikasih senang mah bisa dan terima. Begitu dikasih susah dikit, susah nerimanya. Ya betul dia, begitu ya. Itu tadi kalau kaitannya dengan Allah ya. Kaitannya dengan Allah berarti adab dengan hati itu artinya dengan menerima semua ketetapan Allah, yang baiknya dan yang buruknya. Dikasih bahagia ya kita terima, dikasih sengsara yang kita terima. Oke, kemarin bahasanya syukur dan sabar. Itu adab dengan hati. Kalau kaitannya dengan manusia, dengan hubungan sosial, berarti perlakuan apapun yang kita terima dari orang lain, ya kita maafkan. Jangan sampai muncul kebencian dalam hati kita. Jangan sampai muncul rasa kesel di hati kita. Selain itu, kita juga jangan sampai kita menyakiti orang lain. Kita ambil contoh kayak makanan aja. Iya, soalnya ini menyangkut hubungan sosial juga. Iya. Ya, kita ambil contoh kayak makanan aja. Mang Mi ngopi, Bang Arif nggak ngopi. Ya biar masing-masing menjalankan apa yang dia sukai. Mang Mi juga jangan maksain, ayo udah ngopi lu, jangan. Ini maminya maksain tuh ngopi. Harusnya saling menerima. Makanya kemarin bahasan di taklim sebelumnya, memang perbedaan itu ya harus ada. Gitu. Kita jangan sampai memaksakan kehendak. Gitu. Nggak bisa kita paksakan orang lain untuk sama dengan kita. Yang suka durian ya silakan makan durian. Yang nggak suka ya jangan pegang kata-katain bakalan begitu dimakan. Jangan. Yang doyan ya silakan makan. Yang nggak doyan, jangan sampai dikata-katain sama yang doyan. Diem aja udah ya. Hah? Diem aja udah
diem aja udah. Oh emang orang susah kalau doain durian, jangan pakai begitu udah. Masing-masing melakukan apa yang dia yakini itu benar. Tapi jangan sampai itu menjadikan batas, jangan sampai itu menjadikan kita saling menghina satu sama lain. Biarin aja. Pakai makanan begitu contohnya. Ya harusnya kita pun ya tetap dengan prinsip kita, karena memang kita pahami itu kurang pas dari syariat agamanya, ya udah saya nggak hadir gitu. Tapi buat yang ngadain pun jangan sampai maksa, pokoknya kudu hadir, nggak bisa. Itu memang perbedaan itu harus ada, nggak bisa dipaksakan. Nah kedua-duanya harus saling menerima. Ayatnya jelas, la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Nah, kok situ-situ ya? Matahari tidak akan bentrok dengan bulan, malam juga tidak akan bentrok dengan siang. Ya, matahari silahkan beredar dengan garis edarnya, bulan silahkan beredar dengan garis edarnya. Itu jangan main kata-kata, wow. Matahari bentrok bulan apa ya? Gerhana Hah? Gerhana ya? Baru tutup hari bentrok Ya jadi gelap jadi ya kan? gelap. Ya saatnya siang ya siang, saatnya malam ya malam. Itu harus ada. Nggak bisa kita paksakan, pokoknya kudu malam terus, nggak bisa. Terus baliknya, pokoknya kudu siang terus, nggak bisa. Nah, harus seperti itu. Dan harus kita terima. Ya emang saatnya malam ya kita terima malam. Saatnya siang ya kita terima siang. Harusnya seperti itu. Kalau orang-orang paham seperti itu, insya Allah nggak akan terjadi bentrok. Ya, memang kendalanya di kita, kadang kita ingin memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Itu masalahnya di situ. Padahal nggak akan sama. Gitu bang jawabannya. Ya udah, kita jalani apa yang menurut kita benar. Dan memang ini bukan cuma sekedar asal-asalan, asal ngejalanin, bukan. Memang ada rujukannya kan. Dari pengetahuan yang kita dapat lewat taklim, ya memang itu kurang pas kan. Iya berdasarkan rujukan aja ya. Iya. Itu namanya beradab dengan hati yang kaitannya dengan hubungan sosial. Ya biarin aja. Yang penting kita nggak nyakitin mereka. Yang keduanya wa bi mukhalafati muradatin nafsil manhi anha, dan dengan cara melawan ajakan-ajakan nafsu yang dilarang. Min hubbid dunya, dari cinta dengan kehobian dan kesenangan, juga cinta dengan jabatan. Padahal nggak sedikit juga orang yang menerapkan adab-adab, menerapkan sopan santun di masyarakat, atau menerapkan sopan santun kepada Allah, tapi tujuannya bukan menjalankan perintah Allah. Tujuannya bukan untuk menerapkan akhlak yang baik, tujuannya bukan untuk melawan nafsunya, tapi tujuannya agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, juga bisa mendapatkan jabatan yang tinggi. Ya kayak bucang lancong, biar diterima sama bapaknya, sopan, datang juga bawa martabak kacang, martabak telur, biar kagak disuruh pulang lagi, biar diterima. Banyak orang yang menerapkan sopan santunnya bukan karena ingin menerapkan akhlak yang baik, bukan karena memang berdasarkan keyakinan bahwa dia diperintahkan untuk berakhlak yang baik, juga bukan dengan tujuan untuk melawan nafsunya, tapi tujuannya untuk bisa meraih apa yang dia inginkan dan bisa mendapatkan jabatan yang tinggi. Begitu ya. Ya banyak dah, rata-rata kita seperti itu Mas.
Makanya banyak juga orang yang hadir ke majlis, hadir ke tempat zikir, tahlilan, ya tujuannya biar kalau undang gampang. Itu hubbud dunya wariasa, termasuk dalamnya seperti itu. Fi mukhalatatin nasi, baik ketika bergaul dengan masyarakat maupun ketika kita sendirian. Mau itu lagi sendiri, berarti kan kalau lagi sendiri berarti kaitannya hanya kepada Allah, dalam ibadah kita kepada Allah. Ketika bergaul berarti hubungannya dengan masyarakat, hubungan sosial dengan masyarakat. Harusnya dimanapun kita berada, kita terapkan adab yang baik, sopan santun. Hadisnya sering kita baca itu, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, atau dalam kondisi apapun. Mau itu lagi sendiri, mau itu lagi rame-rame, ya tetap terapkan adab yang baik. Dan tujuannya ini perintah Allah, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Baina yadayillahi ta'ala ta'addubal abdi ay khadimal maliki au wahidin min ra'yatihi. Boleh ra'yatihi, boleh ra'iyatihi. Ya, kita baca hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Ada yang baca an ra'yatihi, ada yang baca an ra'iyatihi. Al-dalili ay bayyinidz dzulli. Al-mudnibi ay mutahammilidz dzambi. Fi hadratil maliki ay mutawallis sultanati. Al-jabbari ay alladhi yaqtulu indal ghadabi. Al-qahhari ay alladhi qahhara ra'yatahu. Fala yaqdiru ahadun ala daf'i muradihi. Kita artiin. Baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi bahasan yang pertama, kita harus menerapkan sopan santun itu dengan cara menerapkan mau. Lu tahu aja saya di sini. Kita harus menerapkan sopan santun baik dengan badan kita ataupun dengan hati kita di hadapan Allah dengan cara menerapkan, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena itu tadi ada kalimat baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fokus di sini adabnya, sopan santunnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya di mana aja kan tadi kaitannya, baik ketika ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Karena dimanapun kita berada, Allah selalu mengawasi kita. Ta'addubal abdi, dengan adab seorang hamba, ay khadimil maliki, artinya pelayan raja, au wahidin min ra'yatihi, atau salah satu rakyatnya, al-dalili ay bayyinidz dzulli, yang hina, artinya yang sangat jelas kehinaannya, al-mudnibi, yang berdosa, ay mutahammilidz dzambi, artinya orang-orang yang bergelimang dosa. Fi hadratil maliki ay mutawallis sultanati, di hadapan sang raja, artinya yang mengurus kerajaan, al-jabbari, yang maha perkasa, ay alladhi yaqtulu indal ghadabi, artinya zat yang menyiksa ketika sedang marah, al-qahhari, yang maha menundukkan, ay alladhi qahhara ra'yatahu, artinya zat yang menundukkan rakyatnya.
fala yaqdiru ahadun ala daf'i muradihi, maka tidak ada yang mampu satu orang pun untuk menolak keinginannya. Harusnya kita terapkan adab itu seperti seorang pelayan di hadapan majikannya. Kalau pelayan di hadapan majikannya, apa yang disuruh sama majikannya. Bahkan kalau Buya dulu ngasih contohnya, lagi makan, majikannya manggilin, "Bi, ono si entong tolong dong dibersihin, sekalian entongnya dicebokin." Lagi makan ditinggal, nasinya ditinggal, malah ngeduk kotoran. Bagaikan adab seorang pelayan kepada majikan. Tapi gini Kiai, saya kan punya pembantu nih di Jawa. Itu pembantu itu saya anggap nggak seperti pembantu. Saya makan bareng, dia makan bareng sama saya. Kita boleh kan nggak ngebedain pembantu, derajat pembantu sama derajat kita kayak gitu misalnya? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, malah cakep. Malah cakep. Asal pembantunya, pelayannya itu bisa dikendalikan. Karena memang kebanyakan kita kalau dikasih kelonggaran seperti itu, yang ada malah melunjak. Bang Tony karena emang sering makan bareng sama saya, ujung-ujungnya melunjak. Saya tuh apa lagi? Ya soal dia nungguin rumah kayak gitu, nungguin rumah. Kalau saya lagi di sana makan bareng-bareng aja, udah anggap aja bukan kayak ada ikatan pembantu atau apa kayak gitu. Iya sama aja kayak kita kan. Hubungan antara guru dan murid harusnya kan murid kalau di hadapan gurunya nunduk, kagak boleh ngomong kalau belum ditanya, diem aja. Pegel leher. Ngopi dulu. Harusnya secara adab yang sebenarnya seperti itu, tapi kan seorang guru juga punya kebijakan yang berbeda agar si muridnya nih kagak canggung kalau ketemu, nggak kaku, makanya fleksibel jadinya, nggak jadi masalah yang kayak gitu. Qala ba'duhum idza aradta an taf'ala syai'an fa'lam awalan annallaha ta'ala hadirun wa nazirun. Qala ba'duhum, ada ulama yang berkata, idza aradta an taf'ala syai'an, apabila kamu ingin antaf ala syai'an, mengerjakan sesuatu, fa'lam awalan, maka yang paling pertama harus kamu lakukan, tanamkan kesadaran dan keyakinan annallaha ta'ala hadirun wa nazir, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu hadir bersamamu dan selalu mengawasi gerak-gerikmu. Itu yang paling pertama. Sebelum kita ngapain aja, yang paling pertama harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa Allah hadir dan Allah selalu mengawasi gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan. Makanya ujung-ujungnya kalau dia bisa menanamkan keyakinan seperti itu, insya Allah nggak macam-macam, nggak berani berbuat maksiat, nggak berani melanggar larangan Allah. Selama ini kita masih berani melanggar itu karena belum muncul kesadaran itu. Itu yang susah. Itu yang susah. Makanya sekarang cara menanamkannya gimana itu? Cerita dari CCTV ya. Cara menanamkannya seperti itu. Ya cara menanamkannya nggak lain dengan terus zikir, dengan terus ngaji, sering-sering dengar bahasan seperti ini, dengar sering-sering dekat sama orang yang
punya keyakinan seperti ini. Nanti lama-lama kita kebawa. Kalau emang rasanya kita lupa, orangnya lupaan, ya kudu berteman sama orang yang punya ingatan yang kuat, yang bisa ngingetin kita. Ntar kalau gue lupa ingetin ya. Jangan sampai emang kitanya lupa berteman sama yang lupaan lagi. Ya sama-sama udah. Kayak Bang Arif misalnya pergi ke Jawa, pasti ngajak supir yang tahu jalan kan. Emang dia sendiri nggak tahu jalan, ngajak sama supir yang nggak tahu jalan lagi aja. Udah kayak bareng-bareng dah. Kita belum punya kesadaran seperti itu. Kudunya berteman sama orang-orang yang punya keyakinan dan kesadaran seperti itu, agar kita kebawa, jadi ingat terus. Gitu. Kali kalau zikir mah rada susah dah. Kalau lagi zikir juga lupa juga. Itu kudunya begitu, berteman sama orang yang ini. Jadi ngapain aja, yang langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah tanamkan kesadaran dan keyakinan bahwa Allah hadir bersama kita. Kan ayatnya jelas, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada orang yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu maha dekat. Ayatnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dengan orang itu, lebih dekat dari urat nadinya. Kita lanjut ya. Fa in kana dzalika syai'i khairan faf'alhu bil khudu'i ay at-tadalluli fil a'dha'i wal khusyu'i ay khafdis sauti ri'ayatan wa ta'ziman lillahi ta'ala wa illa patrukhu khaufan minallahi wa 'adzabihi. Fa in kana dzalika syai'i khairan faf'alhu bil khudu'i. Maka jika yang kamu kerjakan itu baik, kerjakanlah bil khudu'i, dengan santai, dengan rapi, pelan-pelan. Ai at-tadalluli fil a'dha'i, artinya dengan anggota badan yang rendah, yang hina. Artinya tadi tuh tertata rapi. Kalau memang itu perbuatannya baik, maka kerjakanlah, tapi kerjakan dengan serapih mungkin. At-tadallul fil aqdo artinya mengerjakan sesuatu serapih mungkin. Gerakannya berirama, terarah. Kagak gerasak gerusuk, enggak gerabak-gerubuk. Gitu. Makanya dulu dalam taklim juga Buya sering ngejelasin tuh, salah satu syarat qabulnya, syarat diterimanya sholat yaitu khudu. Khudu itu artinya mengerjakan sesuatu dengan tertata rapi, pelan-pelan, gerakannya berirama. Berirama gerakannya. Jadi antara rukun dan rukun yang lain perpindahannya itu pelan-pelan, enggak gerabak-gerubuk. Sampai dulu Buya nyontoin itu ketika sujud tandanya gerakannya itu masih belum tertata rapi, masih suka ada suaranya pas turun gerubuk gitu. Kalau jamaah rapi banget itu pas sujud, suaranya kedengeran, suara dengkul dado sama jatuh. Coba nanti perhatiin kalau lagi sholat, begitu kita turun dari i'tidal ke sujud, masih ada suara dengkul kita nggak? Masih kedengeran nggak suara dengkulnya? Itu namanya masih kecepatan tuh gerakannya. Kalau yang sudah khudu atau dalul fil aqdo, itu udah nggak ada suaranya lagi tuh. Ketika turun ke sujudnya nggak pakai suara, nggak ada suaranya. Itu at-tadallul fil aqdo.
tertata rapi gerakannya. Wal khusyu'i ay khafdis sauti, dan khusyuk artinya dengan suara yang lemah lembut, yang pelan. Tahu? Jangan sampai ngobrol kayak orang berantem. Perasaan orang ngobrol cuma berdua, perasaan kayak rame banget. Bang Map sama Bang Tony ngobrol di lantai 1 yayasan, saya di lantai 3, kedengeran suaranya. Yang orang berantem mau ngobrol gini. Oke. Khafdis sauti artinya merendahkan suara. Lain kalau imam mah emang diperintahkan jahar dia mah. Ngaji juga emang ada anjurannya untuk menjaharkan suara. Namun dalam hal lainnya kalau berbuat baik ya suaranya dipelani. Gerakannya tertata rapi, suaranya dipelani. Lemah lembut, jangan sampai kayak orang berantem. Karena banyak juga kita temuin orang yang padahal mah kata dia mah lagi ngajakin ngobrol, tapi kayak ngajakin berantem. Bang Tuhan contohnya. Riayatan, untuk menjaga adab, wa ta'ziman, dan mengagungkan lillahi ta'ala, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga adab kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tuh cara berbuat baik. Di sini ada dua. Yang pertama khudu, yang kedua khusyuk. Khudu artinya gerakannya tertata rapi. Khusyuk artinya suaranya lemah lembut, pelan-pelan. Wa illa patrukhu khaufan minallahi wa adabihi. Jika tidak baik perbuatannya, patrukhu, maka tinggalkanlah. Khaufan minallahi wa adabihi, sebagai bentuk rasa takutmu kepada Allah dan siksaannya. Udah tuh. Kalau emang rasanya perbuatan ini baik, kerjakan. Kalau emang rasanya kurang baik, ya tinggalkan. Gampang. Wajtahid ay fabdul taqataka fi an la yaraka maulaka haitu ay fi maudi'in nahaka wala yafqudaka haitu ay fi maudi'in amaraka. Kita potong dulu dah. Wajtahid, dan berusaha keraslah, ai fabdul taqataka, artinya kerahkan semua kemampuanmu, fi an la yaraka maulaka haitu ai fi maudi'in nahaka. Kerahkan seluruh kemampuanmu, jangan sampai Allah melihatmu di tempat-tempat yang dilarang olehnya. Jangan sampai kita kelihatan ada di tempat-tempat yang Allah larang. Tempat-tempat yang dilarang kayak gimana contohnya? Ya, panggung hiburan, dangdutan. Jangan sampai kita kelihatan sama Allah ada di situ. Berusaha keras untuk itu. Jangan sampai, kalau bahasa kita mah, kepergok sama Allah di situ. Wala yafqudaka haitu ay fi maudi'in amaraka, dan jangan sampai Allah tidak melihatmu di tempat-tempat yang Allah perintahkan untuk hadir kepadanya. Jangan sampai kayak majlis taklim, majlis zikir, itu kan tempat-tempat yang Allah perintahkan untuk kita hadir. Jangan sampai kita nggak kelihatan di situ. Di tempat yang Allah larang, jangan sampai kita kelihatan. Di tempat yang Allah perintahkan, jangan sampai kita nggak kelihatan. Kalau lagi jalan itu pulang, pas banget panggung hiburan di situ, kita kepergok lampu merah. Lain itu mah. Tapi kita nengok itu liatin.
Mampir. Mampir ya, jangan mampir ya. Nah iya ada kafe udah masuk. Kan ada dua tuh. Ada sabar dalam perbuatan taat, ada sabar dalam perbuatan maksiat. Meskipun hati kita rasanya pengen banget, panggung hiburan Romana artisnya Sabar. Tangan duitnya. Gitu ya. meskipun hati kita pengen banget, tahanin tuh, jangan diturutin aja, tahanin. Jangan dilarang Allah ini. Sabar melawan kemaksiatan gitu. Sabar dalam kemaksiatan. Ya biarin, meskipun hati kita pengen banget. Engkau lagi emang lagi lampu merah. Tahanin, sabar, tahanin. Jangan kemana-mana, udah di situ aja. Aduh kita ngaji sabar aja. Tapi itu kalau kondangan kayak Apa ya? kalau kondangan ada dangdut kayak gitu Duduk ya. makan gitu. Memang serba salah ya, Iya. serba salah. Yang pertama ini undangan. Yang kedua di dalamnya terdapat perbuatan maksiat. Secara hukum dari hukum syaraknya Imam Ghazali dalam kitab Ihya menjelaskan kalau memang di tempat walimah itu ada perbuatan maksiat yang dikerjakan, yang tadinya menghadiri undangan itu hukumnya wajib menjadi haram buat kita. Nggak apa-apa nggak hadir. Secara hukum di situ. Tapi memang kita lihat lagi sih. Kita lihat lagi. Ini bukan berarti saya membela dangdutan, bukan. Ya biar berimbang aja. Secara hukum dasarnya itu nggak boleh. Itu kalau ada dangdutan di sebuah tempat walimah, kita haram datang. Tapi sebenarnya bukan itu doang. Kayak orang-orang yang nggak pakai kerudung. Kalau ada tamu yang nggak pakai kerudung di situ, kita wajib keluar dari tempat itu. Ini mau tamu resep ya udah. Jangan cuma dangdutin doang dimusuhin. Berat juga bang. Resep ya. Iya. Makanya biasanya tuan rumah ngasih himbauan tuh dress code-nya busana muslim. Ada dress code namanya ya? Nggak bos itu masuk dulu. Ntar malamnya dangdut. Dan lagi kan dulu ya gue juga pernah ngejelasin, tapi ini mah cuma sekedarin aja. Ya dangdut pun yang diharamkannya kalau ada orang-orang yang jogetnya itu, ada orang-orang yang judinya, ada minuman-minumannya. Kalau yang cuma sekedar di panggung, Di dalam tenda di ya buat ini doang. iya buat hiburan doang biar kagak sepi banget gitu. Itu nggak jadi masalah, nggak sampai ada yang joget-joget gitu. Kalau yang duluan kejadian di dekat sini kan itu kan memang panggungnya gede dan banyak orang yang joget di situ. Nah, itu yang haram tuh yang kayak gitu, panggung hiburan. Yang haram tuh yang kayak begitu. Kalau cuma sekedar buat hiburan biar hajatan kagak sepi banget nggak jadi masalah. Dan yang nonton juga rapi, duduk semua gitu. Busana juga rapi, bidonya juga rapi, busana pakai gamis, pakai kerudung. Jarang. Jarang. Jarang ya tariknya. Jarang. Begitu deh jadinya. Kalaupun ada hiburan kayak tadi yang panggung ada orang-orang yang jogetnya, biduannya juga nggak pakai busana yang rapi, itu haram kita datang. Biarpun kita hanya sekedar menghadiri aja langsung pulang gitu Sama aja. karena dianggap kita menyetujui itu. Tapi yang bikin haramnya karena di situ ada maksiatnya. Kalau maksiatnya udah hilang, udah nggak haram lagi. Udah tuh, jelas ya.
Jadi begitu ngakalinnya. Datangnya seminggu setelah acara dah. Udah terus. Ai ubdul wasa'aka fi tahsili ijtinabil ma'asyi wa tahsili ada'it ta'ati litasila ila nihayatil matlubi. Ai ubdul wasa'aka artinya kerahkan semua kemampuanmu fi tahsili ijtinabil ma'asyi agar kamu bisa menjauhkan diri dari perbuatan maksiat wa tahsili ada'it ta'ati dan bisa mengerjakan semua perbuatan taat litasila ila nihayatil matlubi agar kamu sampai kepada puncak yang kamu tuju. Karena kan kita hidup di dunia ini tujuannya cuma satu, agar kita mendapatkan ridha Allah dan ketika kita nanti meninggal ditempatkan di tempat yang mulia kan tujuan. Makanya sebisa mungkin sekuat tenaga kita hindarkan perbuatan maksiat, juga kita kerjakan semua perbuatan taat. Tujuannya. Walan taqdiru ala dzalikal ijtihadi illa bi an tuwazzi'a ay tuqassima awqatika wa turattiba awradaka ay wazaifaka min sabahika ila masaika walan takdiru ala dzalikal ijtihadi dan kamu tidak akan mampu berusaha seperti itu illa bi antuwazi'a aitu qassima awqatika boleh wa turattiba awradaka ay wazaifaka kecuali dengan kamu menjadwalkan, artinya membagi-bagi waktumu dan menyusun kegiatan-kegiatanmu, artinya rutinitasmu. Atau kalau kita punya acara bikin rundown, bikin schedule, kita bisa mengisi waktu kita dengan berbagai macam ibadah dari mulai melek mata sampai mempermata kalau memang waktu kita terjadwal dengan rapi. Kalau nggak punya jadwal, biasanya semua kita udah pagi-pagi orang-orang pada berangkat kerja, kita masih ngopi, masih merokok, apa-apain duplong aja. Karena emang nggak punya jadwal, tidak menyusun jadwal. Malam-malam masih ngopi, masih cekakakan, masih cekakak cekik. Karena emang kita nggak punya jadwal itu. Coba bikin jadwal. Pokoknya jam 12 saya harus masuk kamar. Tidur. Gue dua tidur. Dibikin jadwal, kita susun kegiatan-kegiatan kita dari mulai melek mata sampai merem-mata, dari mulai bangun sampai tidur lagi kita susun, agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Selama ini banyak waktu kita yang terbuang percuma karena kita nggak punya jadwal. Karena lagi ada kerjaan mah dari pagi kita udah ngatur tuh, jam 2 belanja kalau belum, langsung sebentar habis subuh istirahat sebentar, pagi-pagi udah ngeronceng melatih sampai johor istirahat sebentar, makan, sholat, sholat dulu baru makan dulu ya, makan, sholat, lanjut lagi ngeronceng lagi, habis itu asar sholat lagi dah, pakai dedahnya sholat lagi dah. Terjadwal. Karena memang kita lagi nyusun kegiatan itu. Coba kalau kayak begini sekarang, emang udah lagi gak ada kegiatan, kita nggak punya jadwal lagi, kita susun. Udah selalu kita jadinya. Insya Allah kalau kita udah bikin jadwal, aktivitas kita lebih terarah dan
lebih bermanfaat isinya. Dengan membagi-bagi waktu kita dan menyusun kegiatan-kegiatan kita, artinya rutinitas kita, min sobahika ila masaika, dari mulai pagi sampai sore. Fa'asri ay mil ila ma yulqo ay ma yublagu ilaika min awamirillahi ta'ala al-matlubati alaika min hini tastaikizu min manamika ila waqti ruju'ika ila madja'ika hatta tanama. Fa'asbi, maka sisipkan, artinya masukkan ke jadwal-jadwal yang kamu susun itu hal-hal yang memang diberikan kepadamu, artinya disampaikan untukmu, min awamirillahi ta'ala al-matlubati, dari berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan atas dirimu, min hini tastaikizo min manamika, dari mulai kamu bangun dari tidurmu, ila waqti ruju'ika ila madja'ika, sampai waktu kamu kembali ke kasurmu, hatta tanama, sehingga kamu tidur. Disusun tuh jadwal, penting, schedule itu penting. Dah, faslun fi adabil istiqozi minan naum, pasal tentang adab-adab bangun tidur. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.